Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty kembali berada di kampung tertua di kota Solo, yaitu Kampung Lawian. Sepertinya kalau Kampung Lawian ini belakangan ini dikenal sekali, banyak menceritakan tentang cerita-cerita misteri. Sebenarnya syah dan wajar-wajar saja. Pasalnya keberadaan Kampung Lawian ini usianya sudah lebih dari 500 tahun, sepantaran dengan berdirinya Kesultanan Pajang. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengalami misteri di Kampung Lawian ini. Pak, sampai namanya siapa, Pak? Pak Sulis, Pak. Pak Sulis. Nggih. Pak, pengalaman sampean tentang misteri niku ceritanya pripun, Pak? Nggih, mriki film kan cegak sanding ringin niku lho, Pak. Pohon beringin niku. Pohon beringin omah Nggih, nenek itu ya? omah nenek. Yang di Jalan Sedulur niku ya? Nggih, terus kok Nggih. kaya digugah nika diobyak-obyak niku. Diusir ya? Nggih. Padahal niku siang hari nggih. Siang hari niku ping kalih, Pak, kula. Nggih, 2 kali di situ Dua kali ajeng sing anu niku ajeng dicekak. Oh, Dicekak kula terus njerit. nggih. Niku terus aman niku. Umpama kula mboten njerit sok mungkin nggih saged meninggal, Pak. Ngoten niku. Terus sampean melayu, Pak nggih? Nggih mboten mlayu, pokoke kula iso njerit ngoten nggih. Terus niku. Oh, sempat ditekak, Pak ya? Nggih, kaya kaget. Hmm. Pun ditekak wong loro niku. Oh, dicekik 2 orang, Pak nggih? Nggih, Oh, nggih. lanang-lanang gedhe-gedhe niku. Padahal itu di siang hari, Pak nggih. Yang anu nek sing ditekak niku anu antawis maghrib. Oh, maghrib. Maghrib minggah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kejadian apa meneh, Pak, teng ngene omah nenek niku, Pak? Nggih, wonten malih anu kula pas lenggah ten niku kados liwat-liwat wong wedok wonten. Ning ten pojokan nggih diken lawang pilen lah. Oh, nggih, nggih. 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 Nggih, matur nuwun Pak Sulis. Nggih. Rumah nenek ini kebetulan keberadaannya tidak jauh dari Masjid Al-Makmur yang ada di Jalan Sidoluhur ini. Ini mungkin pengalaman lain lagi tentang misteri di Kampung Lawian. Pak, kalau sampean namanya siapa, Pak? Nanang, Pak Nanang. Kalau pengalaman misteri sampean di Kampung Lawian ini gimana, Pak Nanang? saya itu mau ronda ya. Nggih. Kita jam setengah 1. Itu saya keluar dari rumah. Saya itu sebelah barat saya itu gang kecil loh, Pak. Itu saya baru berjalan sekitar 50 meter terus belok kanan. Ya kok tiba-tiba kok saya itu dipanggil nama saya. Nang, Nang, mangat rundo. Lah, saya perasaan saya kok nggak enak. Terus ada anginnya kok seperti bukan angin biasa itu. Lah saya kok melihat atas itu kok anu apa tuh ya? Ada suara duk duk duk. Kan itu rumahnya ada langgar, Pak. Musola. Musola. Lah dari situ itu keluar makhluk aneh. Nggih. Badannya besar tapi kakinya itu kok pendek. Itu melangkah di atas kepala saya. Itu ya akhirnya saya kok merinding, jalan kok agak susah jalan sampai ke pos ronda itu. Saya tidak bisa bicara hampir 15 menit. Nggih. Saya ditanya-tanya nggak bisa jawab, terus saya dikasih minum lah baru saya bisa ditanyai. Itu cerita ya yang saya alami. Mungkin ada lagi selain di musolanya Pak Rosadi itu, Pak Haji Rosadi itu. Anu sebelahnya, Nggih. sebelah baratnya Nggih. itu baru jam sekitar badai Isya. Nggih. Waktu itu hujan. Nah, saya tiba-tiba kok lampu itu mati semua. Wah, saya merinding kabeh itu. Nah, tiba-tiba itu ada kepala tok itu putar-putar mengelilingi saya. Wah, saya ngoplok nggak bisa jalan, harus bengok, ora iso. Ya udah, terus kayak harus mabut itu. Udah cuma 2 kali itu saya tuh di Ganggang Lawian, tepatnya itu di belakang Masjid Makmur, Pak.
Ya, terima kasih Pak Nanang. Oh, itu pengalaman mereka warga kampung Lawian yang menyoal masalah beliau tuh beberapa kali harus ketemu dengan makhluk gaib penjaga kampung Lawian. Kalau sampean namanya siapa Pak? Pak Ribut. Pak Ribut. Ya, Pengalaman sampean misteri tentang di Lawian ini napa Pak Ribut? itu kalau saya itu lihat itu orang pakai baju hitam. Ya, Itu orang laki-laki. jam berapa Tinggi. itu Pak? Sekitar jam 1, jam 2 itu. Di Di apa itu? Rumah nenek, rumah nenek nggih. pohon asem. Pohon asem nggih. Terus Pak Ribut begitu melihat niku pripun Pak Ribut? Ya saya lihat dulu terus itu. Nggih. Itu saya pandang gitu kok masih terus saya nengok nggak ada. Sampean nggak lari? Nggak takut. Nggih. Sampean nggak takut nggih? Iya. Mungkin selain di rumah nenek yang di sebelah barat Sidoluhur ini, sampean pengalaman lagi di kampung Lawian lainnya di mana Pak? Kalau itu saya belum tahu Pak. Nggih. Kalau yang di Masjid Lawian? Setelawan ini Mas yang satu. Oh, nggih. Mas, kalau sampean namanya siapa Mas? Yogi. Mas Yogi. Ya. Kalau pengalaman misteri sampean ketika di kampung Lawian itu gimana Mas? Di jembatan Lawean. Nggih, di jembatan Lawian. Ya, tepatnya di sebelah Masjid Lawean. Nggih. Nah, itu sering banget di situ ketemu sama mbak-mbak cantik terus wangi, bersih di situ. Biasanya nyegat suruh nganterin. Nggih. Tuh, tapi ketika balik lagi udah nggak ada. Tuh. Nah, itu sering. Dulu kan saya kan kelahiran sini juga Lawean. Jadi hampir sering seperti itu, biasanya di atas jam 12 rata-rata seperti itu. Itu yang biasa ya Mas Yogi, yang di sumur tua di samping makamnya Ki Ageng Genis itu ya? Ya, itu di situ juga ada yang tepatnya di sumur kidulnya masjid itu. Selatannya Masjid Lawian ya? Selatannya Masjid Lawian itu juga situ. Yang ada sumur tua itu ya? Ada sumur tua di situ juga sama seperti itu. Gitu. Kalau yang tadi yang di jembatan yang apa? Jojrok tadi? Lah itu biasanya orang duduk-duduk, cuman duduk-duduk tapi bukan di tempat duduknya, tapi di besi jembatannya itu. Itu kan depan masjid pas itu seberangnya ada besi. Lah biasanya duduk-duduk di situ, gantung-gantung di situ. Itu. Nggih. Mungkin ada di tempat lainnya lagi? Oh, belum pernah saya. Belum, Cuma Nggih. di situ, Itu ya. di sekitar Masjid Lawian, Nggih. Terima kasih Mas Yogi, Nggih. Itu tadi beberapa kesaksian dari warga Kampung Lawian yang melihat secara tidak langsung adanya semacam penunggu gaib di Kampung Lawian dari beragam bentuknya dan keberadaannya di berbagai tempat yang ada di Kampung Lawian. Ada yang di tengah Kampung Lawian atau di sekitar musolanya Haji yang ada di tengah Kampung Lawian, Haji Rosyadi. Terus ada yang di perempatan dari Simpang Makmur ini. Nah, ini perempatan ini. Nah, sebelah barat sedikit dari perempatan ini ada rumah tua yang dikenal dengan sebutan omah nenek. Nah, ada pula yang ditemui di Masjid Lawian. Masjid Lawian itu dari sini sekitar 500 meter. Nah, ada pula yang ditemui di jalan di sebelah selatan dari Langgar Merdeka. Langgar Merdeka itu dari sini sekitar 100 meter. Kebetulan di situ ada makamnya, makam kuno, makam Dowo. Banyak mereka yang cerita tentang di situ tuh angker sekali. Kali ini Liberty akan mencoba melihat yang paling dekat dari Masjid Al Makmur, yaitu omah nenek, rumah nenek. Nah, ini Liberty coba berjalan menuju ke arah omah nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya pun juga wis
suasananya gelap. Nah, ini yang disebut omah nenek. Nah, di sekitar sini mereka warga Kampung Lawian mengaku sering ditemui sesuatu yang misteri, penjaga gaib di sekitar omah nenek ini. Omah nenek ini usianya sudah ratusan tahun. Sepertinya ini tidak ada penghuninya. Benar-benar suasananya sepi. Bahkan barusan ada pemotor pun harus balik muter arah. Nah, ini omah nenek Lawian yang terkenal dengan keangkerannya itu. Subhanallah. Assalamualaikum. Wah, ini Liberty berusaha untuk mengamati satu persatu dari luasnya lahan di rumah nenek ini, di rumah nenek ini. Bulu kuduk Liberty mulai berdiri ini. Ini berarti ada sesuatu yang tidak, cuman Liberty nggak mampu untuk melihat. Nah, suasananya, nih sekilas ada pemotor 1-2 orang lewat. Ini baru sekitar pukul 21. Kalau nanti lebih dari itu bisa jadi akan lebih misteri lagi suasananya. Nah, ini. Nah, kalau dari arah ke sana itu dulu merupakan kandang atau istal, kandang kuda. Nah, ini pintu terbuka tapi nggak tampak orangnya. Ada suasana semacam gerakan-gerakan di dalamnya. Semoga kalau pemirsa pengen lihat secara detail tentang omah nenek yang konon dikenal angker ini, bisa datang untuk pada siang harinya. Ada di sebelah barat dari Masjid Al-Makmur. Nah, itu rumah nenek, omah nenek. Nah, belakangan ini ternyata bukan hanya subur saja yang mengalami peristiwa misteri yang ada di Kampung Lawian ini. Ternyata setelah sering bertemu dengan mereka yang suka wedangan, akhirnya Liberty jadi semakin tahu betapa angkernya Kampung Lawian ini. Sepertinya sah dan wajar-wajar saja jika Kampung Lawian ini dikenal angker. Pasalnya Kampung Lawian ini ya kampung tertua di kota Solo. Bisa jadi dengan Jogja pun lebih tua dari ini. Yang Jogja dengan Keraton Solo aja lebih tua Keraton Solo. Padahal keberadaannya Kampung Lawian ini sepantaran dengan Kasultanan Pajang. 200 tahun dari Kasultanan Pajang baru ada dinasti Mataram Islam. Sumangga bagi yang penasaran bisa pagi harinya atau siang harinya datang di Kampung Batik Lawian untuk melihat suasana sekaligus membuktikan apa benar di Kampung Batik Lawian itu dikenal angker dan banyak misteri terjadi di situ. Sumangga, karena kalau dengan menyaksikan sendiri Anda bisa tahu, oh ternyata begini. Karena banyak sekali jalan gang-gang tikus, gang-gang sempit, hanya memiliki luas sekitar 1,5 meter, tidak lebih dari itu ada. Tapi kondisi rumah satu persatunya sangat ketat sekali, artinya sangat padat sekali. Sehingga bisa jadi nanti Kampung Lawian itu yang meninggalkan heritage 1 sungai Bandar Kabanaran, 2 makam Tua Ki Ageng Henis, 3 masjid, dan keempatnya kuburan-kuburan dan gang-gang sempit. Gang-gang sempit di Kampung Lawian ini bisa jadi satu-satunya yang ada di kota Solo. Sekali lagi, ayo silahkan, apalagi bagi yang
pemberani dan ingin melakukan uji nyali bisa datang ke berbagai tempat masjid-masjid kuno yang ada di Kampung Lawian ini. Bahkan tadi ada penawaran dari jamaah Masjid Al-Makmur, kalau memang berani, ayo silahkan semacam melakukan uji nyali di Masjid Al-Makmur. Nah, khusus di Keputren ini, kalau Anda berani tidur di ruangan Keputren ini, bisa dibuktikan ada apa yang akan terjadi. Silahkan, ini Masjid Al-Makmur ini. Nah, ini Masjid Al-Makmur. Kalau ini usianya belum begitu tua, ini sepantaran dengan usia NKRI. Ini 16 Agustus 45, sedangkan NKRI 17 Agustus 45, selisih 1 hari. Oh, silahkan. Ayo, kalau mau uji nyali bisa masuk ke Gang Tikus ini. Ini baru salah satu, padahal masih ada beberapa gang-gang sempit semacam ini. Nah, silahkan bagi yang ingin mencoba uji nyali, silahkan datang ke Kampung Batik Lawian. Sebaiknya sebagai persiapan bisa datangnya siang atau pagi hari atau sore hari, sekalian ngabuburit. Nah, kalau mau uji nyali ya malam hari begini ini. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah maraknya pembicaraan misteri keangkeran Kampung Lawian Solo.